Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallahu faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Sadaqallahul azim. Kata penghormatan untuk menghemat waktu, ada banyak ditumpahkan saja kepada pembawa acara, namun tidak mengurangi rasa hormat diambil secara umum kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin yang berbahagia, hamba Allah yang kami muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum panjang lebar menyampaikan pengajian, lebih dulu minta maaf. Pertama sekali minta maaf tentang masalah khilafiyah ataupun perbedaan paham. Arti kata pengajian yang aku sampaikan, kok berbeda jo paham Bapak Ibu dan hadir, itu lebih dulu minta maaf. Sebab Bapak dan Ibu, penyebab terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam di akhir zaman itu penyebabnya adalah paham sebagian besar. Bahkan dari sekian banyaknya agama Bapak Ibu yang berbahagia, Islam kok agama pahamnya nampak yang banyak. Contoh Bapak dan Ibu, kalau agama Kristiani ataupun agama Kristen itu hari raya Natalnya tetap tanggal 25 Desember. Tapi kalau umat Islam hari raya Idul Fitri itu aja sampai 3 hari berarti. Ada dan bapaham hari rayanya hari Rabu. Ada bapaham hari rayanya hari Kamis. Bahkan ada juga dan bapaham hari rayanya hari Jumat. Padahal menurut syariat Islam, hari raya Idul Fitri itu jatuhnya pada tanggal 1 Syawal. Nah, timbul pertanyaan, mungkinkah dalam 1 bulan itu tanggal 1-nya 3 kali? Itu barang tak mungkin. Jadi nama gue tanggal 1 Syawal itu 3 hari, itu paham di dalam Islam. Itu yang berbahaya. Dan juga kita mempunyai paham-paham tersendiri, ndak namun menurut paham kawan.
Makanya Bapak dan Ibu, Abu pernah ditanya di jamaah dalam suatu wirid. Apa pertanyaan jamaah? Buya, Bapak mangko agama Islam tu pahamnya banyak. Nah, itu pertanyaan kepada Ibu. Banyak paham agama Islam. Samantara agama lain pahamnya tidak banyak. Ambo jawab, mangko banyak paham agama Islam tu dek karena Islam tu agamanya gaib. Nah, contoh Bapak dan Ibu, kita akan mendirikan sholat, akan mendirikan sholat. Kemudian setelah kita berwudu, bersuci dan berwudu, kemudian qamat ataupun azan sebelum qamat, kemudian qamat, kemudian kita tagak berdiri betul, kemudian pasang niat, kemudian kita membaca takbir. Takbir yang kita baca itu Allahu Akbar. Nah, itu takbirnya. Kalau takbir yang pertama itu namanya takbiratul ula. Takbiratul ula khairu minad dunya wa ma fiha. Takbir yang pertama dalam sholat itu lebih baik dari dunia seisinya. Apa arti dari kalimat persembahan umat Islam? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, itu artinya tuh. Kalimat Maha itu kalau direvisikan coba suawat paling, Allah paling gadang. Jadi Allah Maha Besar itu kalau dalam bahasanya Allah paling gadang. Tetapi tidak ada seorang umat Islam pun melihat seperti apa besarnya Allah. Tidak jadi bantu orang. Itu yang berbahagia. Antar ku ada apa-apa ibu-ibu siko baca Allah kubar tu ampak tu lalu. Ada bu? Tidak ada dah. Ambo juga tidak juga pernah nampak Allah tu nang kata membor. Nah, dalam mencari kedudukan kalimat Allahu Akbar itu bermacam-macam pemahaman yang muncul. Kalau dianalisa, Allahu Akbar itu kalimatnya 3. Tapi kalau kita dalami secara terperinci, yang 3 itu wujudnya 1. Allah Maha Besar. Allah Dia yang Maha, Dia yang besar juga Dia. Akan cie itu Allah inyo juga, yang Maha inyo juga, yang besar inyo juga. Itu yang berbahagia. Dek karena 3 berwujud 1, 3 in 1 dalam bahasa Inggris. Apa salahnya kalimat aja kita baca? Allah selesai. Hu selesai. Akbar selesai. Kenapa harus digabung 1 kalimat? 3 kalimat menjadi 1, yang 3 wujudnya 1. Mencari paham kok tidak sakit pendalilan yang muncul Bapak Ibu. Nah, di sini terjadi banyaknya muncul paham Islam. Ambo pernah mengaji jo salah seorang guru Bapak Ibu. Kece guru ambo dulu. Bahasanya di akhir zaman besok akan bermacam-macam paham Islam yang muncul. Kalau Nabi cuma mengatakan 73, akan muncul 73 aliran Islam di akhir zaman menyesatkan.
Kalau kini mungkin lah baratui, Pak. Kini lah mulai satu rumah lah beda paham. Antara laki, bini, anak itulah beda paham tuh. Kece bini sembahyang wajib 5 waktu sehari semalam. Kece laki 2 kali setahun. Nah kan? Galak ibu-ibu, mungkin ada laki ibu dan itu pahamnya sikor. Ada kan? Kalau ambo bertanya le namu ibu-ibu jujur menjawab. Lai. Jujur. Kalau yo ada di siko laki dan sabantu itu, laki siapa? Coba tunjuk tangan. Kan jujur ibu-ibu. Ya. Yang penting ada. Dan ibu awak Joanna. Dapat hadiah lah. Joanna awak dan ibu. Paham aku ibu Joanna ya? Paham siapa nak nyeturi jana? Kok dituri paham mama rapi mana? 5 kali sehari semalam. Kok dituri paham ayah jarang bana lo. Cuman 2 kali setahun. Kasudahnya anak bapaham sendiri. Kaya indah, kamak indah. Kasudan kaji, anak ndak satu aja cialan. Ndak banyak cerita gini. Kalau macam paham muncul. Nah, penyebabnya kalau menurut guru awak dulu ada 2 macam. Yang pertama, orang memahami Islam tu sesuai dengan alam bawang merah. Lihat tuh ibu nya bawang merah. Kalau ibu tahu bawang merah. Le pernah ibu mengubah bawang merah tuh. Le pernah basuh isinya. Sana. Siapa nak pernah bertemu isi bawang? Cocok tangan. Nang satawang Pak bawang tu dikubah kuli aja sampai habis. Itu pokok lain loh tadi. Coba kuli bawang tu sampai habis kuli aja tuh. Kubah sampai habis kuli. Tapi mengubah bawang mencari isi bawang judulnya. Nama sabit tadi bawang merah. Nalabia positif kepada kol. Coba kubah kol tu kau batamu jusinya. Nggak ada kan? Sabantu itu paham Islam kini dah banyak tuh Pak. Kalau ada apa ibu bapak itu jangan bangilo kamu. Allah sembahyang Allah mengetahui. Berarti sembahyang Allah mengetahui. Apa kondak kita harus mengetahui ibadah yang kita belajarkan. Itu paham pertama. Paham yang kedua, ada orang bapadoman ke alam karambia. Aku bertanya ke papa aja ibu. Karambia itu mangkok batamu jo isi polampi kulinya. 2 kulit 2. Nang pertama sabui, nang kedua timpuruang. Allah batamu jo isi apa bantu isi karambia putih. Sabalun batamu jo nang putih berarti alun isinya timpuruang baru. Hitam. Sabalun paca timpuruang alun batamu apa ibu jo isi karambia. Allah paca timpuruang batamu isi karambia. Allah batamu jonan sabana karambianya alun. Di mana letak? Di dalam isinya tuh. Bakuku ada lu karambia tuh. Barame santannya dulu. Dalam santan tuh ada 2 wujud. Nang pertama air, nang kedua pati. Nang sabana karambia talataknya di dalam pati. Itu nanta suruh di dalam yang tersembunyi. Anda payah mencari sih. Itu ada berbahaya. Nah, kalau kita bawa jo agama, nan sabui karambia syariatnya, nan timpuruan karambia tarikatnya.
Nanisi karambia hakikatnya, nambah sabana karambia makrifatnya. Nah itu. Mano nan sabui karambia tubuh. Mano timpuruan karambia hawa napasu dunia setan. Mano nan isi karambia iman Islam tauhid marifat. Mano nan sabana karambia hayat ilmu kudarat iradat sami basir kalam. Nah itu yang kita rasakan di dunia. Injek mato mencalia. Talingo mendanga, lidah bakato, kudarat bakuaso, iradat bakanda, samia mendanga, ilmu mengetahui, hayat hidup. Itu yang tersembunyi berdiri di dalam dan tasua. Kalau ndak paca timpuang kerambi ndak kapatamu jisir ba. Sabalum paca wana pasu dunia setan lu batamu Islam saudara. Hawa nafsu dunia setan selalu mengajak manusia kepada jalan kejahatan. Sabalun tuntas itu alun basu Islam dan sabana Islam. Dan Islam berdirinya di dalam isi bukan dalam tempura. Nah, disitulah terjadinya perbedaan paham umat Islam. Untuk mencari isi di dalam isi itu bermacam paham dan muncul. Atau kok banyak paham Islam itu di akhir zaman Bapak Ibu. Nah, makanya mau setiap baca ramah perbedaan paham itu mau banaan dulu. Ambo minta maaf dulu. Itu yang pertama. Nan kedua, kok kare penyampaian kaji. Nah, tujuan minta maaf. Nyo dojo bapak agama ko lunak. Adojo bapak agama tu diawak pokok ndak sakare kaji buya si hartubana lo agama tu diawak pokok. Kalau nak kare bisa kare, nak lunak bisa lunak. Kalau ambo punya prinsip Bapak Ibu, kalau itu modelnya agama, nak kare bisa kare, nak lunak bisa lunak. Berarti agama bakat awak, ayah juama awak membui agama. Tapi kalau standarnya lah sesuai menurut Islam, termaktub dalam kitab suci dan hadis, itu nang kare tidak bisa dipelunar. Naluna tidak bisa dipakare dah. Maka agama tu pemacanan kare, pembakuan naluna. Kalau ambo punya prinsip agama tu kare. Bah kare bu ya, mah pacar biola di agama tu. Nih kan? Kalau dikaji secara materi dunia, rancak babiola pada ceramah kali. Apa ibu siko pernah barale asya barapo japu itu tengah biola semalam gini? Juta gimana? Tanggal 2 juta. Japutan tukang biola tanggal 2 juta. Kok rabab DJ lebih 2 juta. 4 juta rabab DJ. Kalau mau agiat ceramah buya berceramah balas setinggi-tinggi kalau dapat ibu bagian perut. Setinggi-tinggi 500 itu buya dari batang kapir. Kalau buya ada kena sikojo tanggal 27 50 itu udah tinggi itu. Kalau dikaji secara materi dunia, rancak jadi tukang biola daripada jadi buya. Nah, waktu jadi tukang biola dulu Bapak Ibu, ambo sehat. Bahasa buya, body kuat. Sajak jadi buya lah kampi bala kalakam. Jo puisi kare jo tiap malam. Kalau tukang biola dulu pakai kasual lalu bantah. Ya kan? Nah, jam-jam kini kok kalau daki-daki terlalu seperempat sama. Kalau jadi buya, kau bantu ya. Kalau dicari keletihan tubuh, latihan tubuh, lama babiola pada ceramah pada itu. Kalau babiola samalam tapi pulang babiola lalu namu atau lalu.
Magarib aja bekot cinta. Kalau baca ceramah sakare malam tiba di rumah ndak ono mau mato lalu pagi jam 1. Ta cinta beko subuh mato padia mangantua di bawah lalu panganan aku hilang. Cubalah apa-apa bajago sakare malam kok namo lalu pagi besok. Tapi kok jago sa malam sudah subuh lalu magarib besok cinta. Itu orang berbahagia. Bayi yang pagunon suara bantu itu juga. Kalau baca rama suaranya tuh lape abi tekanan. Kalau jo biola suara ditanai di tali biola. Sayu sakete ujung suaranya sangwi di dawi tali biola. Itu. Jadi kalau dikaji jo materi dunia ranca tukang biola. Tapi dek karena mantap kepada agama biola pacah. Indah secara lain aja doh, saparo hakikatnya juga pacah. Bapak pacah bu ya. Indah ado pangana sakete ala ingin menggosong biola adalah. Akayo lah ya batil pacahnya. Siapa yang membaca biola? Islam. Nah, itu yang berbahagia. Jadi nan sabada agama tu kare. Sakare karya tiapa ibu, apa ibu lah masuk Islam, tapi dak karya tina pacanan, dak paca tina kare itu doh. Itu alun Islam dah. Aduh, masih ada jo raso dandam sesama manusia, masih ndak ada raso badoso mengarajokan larangan, masih ndak ada raso badoso meninggalkan perintah. Berarti nang kare itu alun paca lain. Alun mampu Islam di dalam diri apa ibu memaca yang bersifat keras, yang menolak penampilan hawa iman Islam, tauhid dan ma'rifat awak masing-masing untuk berhadapan dengan Allah. Jadi kembali Bapak Ibu, kalau beda paham, ambo minta maaf. Kalau kare penyampaian kaji, ambo juga minta maaf. Bapak Ibu yang berbahagia. Kita masuk ke pengajian kita pada malam kini. Kalau tadi itu ekser aja baru. Kalau tiba di TV itu iklan, memang gak panjang iklannya setiap pada ibu. Ya kan? Cuma aku minta bantu kepada bapak ibu. Kalau dulu apa ibu-ibu tadagang ibu yasiar bongdang. Tapi kalau besok indah lain. Cari aja di YouTube. Ya, cari di YouTube. Namo channel ambo itu Buya Shihab Official, ya kan? Buya Shihab Official. Langsung tekan na merah screen namanya itu. Atu lama apa ibu? Menonton sambil beribadah, menonton apa ibu sambil bersedekah. Ndak lo banyak sekali takan tu ndak banyak, ndak bilo piti 500 rupiah. Sakit itu ya bapak ibu. Jadi itu ambo minta maaf bantu. Ambo akan berjanji sebanyak apapun mengeluarkan bermacam-macam jurusan pengajian. Tapi dan ambo apapun pengajian ambo sampaikan itu tetap mengarah kepada tasawuf. Kalau ambo mengaji adat arahnya ke tasawuf. Kalau ambo mengaji agama arahnya juga ke tasawuf. Tapi sungguh pun tasawuf, nanya pengajiannya tetap dari PK ataupun fikih. Ya, dalam simbol ilmu pengajian, fikih itu kulit, tasawuf itu isi. Satu isi pasti bakuli. Satu ado kulit alun tantu ado isi dah. Nah, ya kan? Asa ado isi pasti ado kulitnya. Sakurang-kurang kuli ari. Ubi gantang itu kan kulit selayang gitu nya. Sakit aja matamu isi sekali. Berarti pasti ada kulit. Tapi satyo bakuli alun tantu baisi. Balik cerita kita bawang merah jokol tadi. Jadi apa ibu? Kalau besok ingin tadaga jo ceramah itu cukup mencari di YouTube aja nya. Ya kan? Abos capek mungkin mengeluarkan bermacam-macam ya jurusan-jurusan pengajian. Nah itu Bapak Ibu yang berbahagia.
Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam kini dan karena kita baradu di rumah pribadi, mungkin pengajian kita kalau apa-apa ibu-ibu salah prinsip, mungkin apa ibu mengatakan arahnya ke politik. Apa sebab ado dan bapak buya tu ndak boleh apa politik. Itu salah fatal padanya. Buya harus berpolitik. Apabila Buya tidak berpolitik, di sekolah bangsa Yahudi akan menghancurkan Islam. Cuma Buya itu berpolitik di dalam Islam.